Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, nggak sebanding dengan nona Wen. Betul, dia nggak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul? Aku paling suka makan telur ini, suka sejak kecil. Kak, kalau gitu makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Coba ikan ini, enak. Tuan, Nona Rena sudah pulang. Bisa nih ya, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin benaran mau suruh dia makan di meja? Baik, Kotor sekali, jangan mendekat. Gak ada yang tahu, apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau? Apa kau gak paham omonganku? Aku sudah bilang jangan. Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Aku jenderal wanita dinasti Darta yang ditakuti. Aku hebat dalam perang, punya prestasi militer luar biasa. Saat ku buka mata, jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina. Meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi, biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu, karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? di lantai 2. Kak, si Rena sombong sekali. Benaran nggak punya sopan santun. Benaran nggak paham, ayah ibu bawa dia pulang buat apa? Tenang, walau dia sudah kembali, nona keluarga Kiana cuma kau sendiri. Rena, kau sudah gila. Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Reina, wanita jahat, apa yang mau kau lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Mahkotaku. Kak, maaf. Tanganku licin. Reina, tunggu saja. Tunggu ayah ibu pulang. Aku suruh mereka, kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang milik Weni. Lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini didekorasi oleh Nyonya Ira untuk Nona tertua. Kalau kau begini, Nyonya bakal nggak senang. Betul, kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona, yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu.
Karena kalian suka tindas yang lemah, jangan salahkan aku kalau balas kelakuan kalian. Weni, Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. anak manisku, ibu bawakan hadiah. Coba lihat, suka? Tiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya, Reina. Ibu nggak tahu kau pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu? Harusnya sama sekali nggak hargai Reina, bukan? Nggak perlu lain kali, ini saja. Karena Weni punya begitu banyak, harusnya nggak masalah. Kalau kurang yang satu ini. Kau, Pecundang, Ini. Bu, baru pulang, Reina bikin rumah kacau. Dia mau rebut semua. Dia tenang meja makan sampai patah, kacaukan kamar Weni. Bahkan jatuhkan hadiah ulang tahun ke 18 dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar. Dia dari desa. Gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham. Kalau dia benci padaku, kalau dia suka, aku kasih untuk dia. Jangan gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana adalah keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau. Yang harusnya pergi adalah dia, bukan kau. Betul, Weni. Kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Bu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni. Reina, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku nggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Lawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan? apa aku perlu kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi, boleh. Kau tinggalkan semua barang milik Kiana, termasuk pakaian. Lepas? Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup. Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Ini nggak ada hubungan dengan Weni. Bu, Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Selamanya kau anakku. Reina, jangan keterlaluan. Cuma menderita dikit saja sudah nggak tahan. Permainan baru saja dimulai. Lihat, barang bagus ini dirusak Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina, memang tumbuh besar di desa. Nggak tahu sopan santun, sama sekali nggak bisa dibanding dengan Weni. Weni, lembut, pendiam, dan cantik. Ini sikap putri keluargaku. Reina, ada apa ini? tunggu saja dihukum ibu. Jalang. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku boleh langsung kasih ke kau. Kau nggak perlu hancurkan begini. Gimana pun, ini adalah tanda kasih sayang, Ibu. Acting? Oke. Bukan. Sejak kecil, nggak pernah lihat barang secantik itu. Aku nggak bisa tahan diri. Ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut,
Tangan tergelincir hingga jatuh. Nggak, aku nggak sengaja. Kau? Lagi pula, soal meja itu, aku dari kecil lemah. Sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja marmer? Kau! Dia bohong. Bu, dia bohong. Bisanya, antar dia ke dapur. Kasih makan seadanya. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau? Apa kau gak paham omonganku? Benaran nggak punya sopan santun. Benaran nggak paham. Kenapa ayah ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Hadiah ulang tahun ke? 18 dari ayah ibu. Jangan sentuh barangku. Weni, kenapa kalian sanggup omong begitu kasar? Aku. Bu, aku memang omong begitu. Tapi kakak yang paksa aku omong. Kalau kau nggak percaya, kau boleh periksa kamera pengawasan. Kalau nggak, tanya bisa Nia. Memang kakak yang sengaja hancurkan. Betul, Bu. Si Reina jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak percaya, boleh tanya bisa nih. Kau sudah bilang, kalau aku sakit-sakitan, aku makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu? Lagi pula, kalian dan Bisania sudah 20 tahun bersama. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan, jangan pikir bisa periksa. Sania, periksa kamera. Baik. Orang udik, nggak tahu ada kamera pengawasan? Tunggu diusir. Usia 6 tahun, hafal berbagai ajaran. Usia 7, baca strategi militer. Usia 8, belajar bakat tak tertandingi. Usia 10 tahun, ikut kakek ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini, tapi bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawasan rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus. Orang udik. Beraninya kau bohong di sini. Aku... Cukup. Kau kakaknya. Masalah hari ini sampai sini. Kedepannya jangan lagi pada Reina. Bu, masalah ini nggak? Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina akan dihukum kalau bersalah. Tapi saat dua pecundang ini salah, cuma dibiarkan saja. Nggak apa-apa, tunggu saja. Penderitaan kalian. Main intrik, nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau. Reina, kau keterlaluan. Aku. Reina, dasar jalang. Kak, belum lebaran? Kenapa kau sudah berlutut? Reina, aku. Mulutmu kotor, buang saja. Reina, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, ke depannya, tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya kuhancurkan. Adalah tulang tengkorakmu. Reina, ayo duduk dan makan. Kau menderita bertahun-tahun. Malam ini ada pesta penyambutan. Dan perkenalan untukmu agar kau resmi akui keluarga ini. Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa.
kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diam. Dia adik kandungmu. Sini nak, makan yang banyak. Terima kasih. Rina, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santu, ada apa? Siapa larang adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rina, ayo duduk dan makan. Rena sudah kembali. Pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya Rena adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami? Lagi pula, Kak Beni nggak tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Kalos. Mana mungkin suka sama orang udik dari desa? Mau jadi istri keluarga kaya. Dia nggak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor perusahaan akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Siapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makan. Reina, apa kau benaran pikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi dapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, ayah tadi marahi aku. Tapi setelah makan, dia kasih gelang jok warisan keluarga. Bilang aku satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos. Juga cuma aku. Orang udik. Sepertimu. Gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah ibu punya rencana. Tenang. Ibu takkan biarkan kau menderita. Ya, ayah lakukan ini untuk proyek. Setelah dapat proyek, keluarga Kiana jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu? Gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Reina, tunggu saja. Kau akan jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Kau jalan dari desa, Kumur mulutmu kalau bau. Kak Beni, beraninya kau siram aku? Apa kau tahu siapa aku? Cuma orang udik, mau nikah denganku? Jangan mimpi. Aku kasih tahu, istriku. Cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku nggak tertarik. Kau? Apa? Kau bahkan nggak bisa tahan satu pukulanku. Enyah, Aku. Oke, aku nggak serang kau malam ini. Kau tunggu saja.
Rena, kau memang wanita bodoh. Harusnya kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon, selain keluarga Naufal, keluarga kaya tertutup seabad, hanya kekayaan dan kekuatan. Keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak bisa jadi menantu keluarga kaya. Dik, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa Nia, gimana persiapan? Urusan itu? Tenang saja, Nona. Pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Reina masuk, dia bakal dikendalikan. Nanti, semua di sini akan lihat video tak pantas Reina. Dia mimpi jadi nona keluarga Kiana? Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon. Nona Reina, Nyonya Ira tunggu di atas, ruang istirahat. Ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Jason. Kita kenalan dari situs keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Aku harus datang menyaksikan. Aku juga bawa perjanjian investasi. Oh ya, mana Rena? Reina? Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Nggak tahu. Mungkin teman lama dari desa. Reina, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa nikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni. Beraninya lakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Matikan. Aku suruh matikan. Keterlaluan sekali. Betul. Kenapa Weni begini? Betul. Di mana? Di mana colokannya? Jangan putar lagi. Cepat matikan video ini. Nanti bawa Reina ke sini. Setelah malam ini, dia adalah istrimu. Aku siarkan langsung prosesnya di aula perjamuan. Kau harus kasih pelajaran ke dia. Reina dari keluarga Kiana. Kalian gak bakal cari masalah denganku. Nona keluarga Kiana? Siapa yang bilang? Cuma orang udik. Keluarga Kiana gak ada yang peduli sama dia. Kau lakukan saja dengan tenang. Setelah berhasil, aku akan kasih uang lagi. Si Weni terlihat lembut dan tenang, rupanya begitu tercela. Reina menderita. Susah payah ketemu keluarga, malah dijebak tiruannya. Nggak diduga Weni begitu. Jangan putar lagi. Aku suruh jangan putar lagi. Ayah, Ibu, bukan aku. Semoga kau beruntung. Reina, dia yang lakukan semua ini. Weni, Nggak boleh ke sana.
Kenapa tertarik? Dengan wanita seperti ini? Dasar tukang buat malu. Pengawal, bawa pulang. Dan kurung dia ke depannya. Dia nggak boleh keluar tanpa izin dariku. Jangan. Jangan kurung aku. Bu, maaf. Aku sudah tahu salah. Gak seharusnya aku lakukan ini. Aku gak punya niat jahat. Aku cinta sama kalian. Aku takut kalian tinggalkan aku, Bu. Sayang, Weni punya sifat kekanak-kanakan. Dia bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Ya, ayah, Weni bilang begitu, tapi Reina nggak terluka. Reina abaikan situasi, nggak jaga harga diri keluarga, malah disebarkan ke publik. Rina memang keterlaluan. Tumbuh dewasa di desa. Gak pikir sebelum melakukan sesuatu. Dick, jangan nangis. Bukan salahmu. Semua salah si Reina. Weni, jangan nangis. Ayah ibu nggak salahin kau. Mana Reina? Cari dia sampai ketemu. Nggak perlu cari. Aku sudah datang. Benaran ayah penyayang dan anak berbakti, benaran dramatis sekali. Nggak tahu apa nanti. Kalian masih bisa saling mencintai seperti sekarang. Rina, kok putar video ini? Apa kau tahu seberapa besar dampak hal yang kau lakukan pada Weni dan keluarga kita? Gimana dia ketemu orang lain untuk kedepannya? Reina, kau memang kejam dan tercela. Benaran nggak tahu malu? Kejam? Tercela? Dia nggak tercela saat coba aku. Dia nggak kejam saat suruh pria tua tindas aku. Suruh pria tua untuk tindas aku. Acara penyambutan, dia malah jerumuskan keluarga Kiana dalam kesulitan. Memang bodoh sekali. Karena kalian nggak mau lihat video? Kalau gitu, dengar rekaman suara saja. Rek, rekaman suara apa? Tentu saja rekaman suara. Kau khianati keluarga Kiana. Reina, berani kau? Reina, apa kau beneran pikir ayah dan ibu tulus? Adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang. Demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang. Demi simpati dari investor dan konsumen. Jangan putar lagi, Reina. Dasar orang udik, aku suruh kau jangan putar lagi. Sudah nggak sanggup akting? Nona keluarga Kiana. Yang lembut, baik hati, dan nggak permasalahkan segala hal. Hari ini kejutkan moralitasku. Nggak kepikiran sifat Weni sebagai nona keluarga Kiana. Yang lembut dan baik hati cuma tipuan. Sudahlah rebut posisi orang. Masih merasa benar sendiri. Benaran nggak tahu malu. Anak nakal, siapa yang ngajarkan kau omong begitu? Mana pengawal? Bawa dia pergi. Jangan buru-buru, pertunjukan belum selesai. Salah ayah kalau anak nggak dididik. Weni bisa omong begini. Ayah, bukannya belajar darimu? Ayah lakukan ini demi proyek. Setelah dapat proyek, semua akan jadi milikmu. Keluarga Kiana milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga milikmu. Rupanya dia gunakan anak kandungnya untuk pencitraan. Nggak diduga, keluarga Kiana malah pakai anak kandung sendiri untuk dapat perhatian. Beneran biadab. Pak Jason, gak bisa kerja sama kalau prinsip beda. Kerja sama kita, cukup sampai sini saja. Pak Yudi, ini. Pak Yudi, Pak Jason, silakan berhenti. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Keluarga aku nggak punya anak bodoh kayak kau.
Investasi besar kau hancurkan. Aku benar-benar berdosa. Ayah, pengawal. Reina, apa kau kira kau bisa gantikan aku dengan begini? Mimpi. Gantikan kau? Nggak tertarik. Aku cuma mau buat kau jadi bahan omongan saja. Waktu masih panjang, belum pasti siapa yang menang. Kau tunggu saja. Aku harap selamanya kau punya kepercayaan diri seperti ini. Reina, calon istrimu. Kalau kau berani hubungi Weni lagi, aku patahkan kakimu. Bu, Reina orang udik. Dia nggak bisa apa-apa. Pantaskah jadi istriku? Kalau aku nikahi dia, bakal jadi lelucon terbesar di kota Calos. Kalau kau nikahi Weni, itu baru lelucon. Aku lihat, Reina lumayan. Cerdas, bijaksana, terampil, dan strategis. Bisa lakukan serangan balik dan balikkan keadaan. Sifat yang seharusnya dimiliki nona keluarga kaya. Sudahlah selera jelek, otak bodoh. Hari ini, aku akan putuskan tanggal tunangan kau dan Reina. Ayo! Bu, Halo, cantik. Di kehidupan sebelumnya, Reina tewas dipukul orang jahat ini. Kalau ketahuan, kau tindas wanita lagi. Lain kali, aku pasti buat kau nggak bisa punya keturunan. Enya, Dasar anak terkutuk. Berlutut! ayah. Diam. Kau juga berlutut. Dua anak durkaha. Sana, ambilkan cambukku. Oke. Hari ini aku harus kasih pelajaran kedua anak durkaha seperti kalian. Investasi sebesar itu hilang begitu saja. Aku harus pukul kalian sampai mati. Sayang, pukul aku saja. Aku yang gak didik anak dengan baik. Weni anak perempuan, mana tahan kau dipukul begitu. Ayah, dulu keluarga kita baik-baik saja. Sejak Rena datang, semuanya kacau balau. Ayah, dia memang pembawa siap. Mending suruh dia kembali ke desa. Betul saya. Investasi gagal. Bawa dia balik ke desa saja. Weni anak kita yang dibesarkan 20 tahun. Rena, sifatnya nggak bisa dijinakkan. Weni, Santo, cepat berdiri. Semalam sudah kelelahan, masuk ke kamar sana untuk istirahat. Enya, balik ke kamar masing-masing. Ya, ayah. Lihat. Orang udik, apa sudah dengar semua? Kau akan segera enyah dari rumah ini. ya kah? Kenapa aku merasa nggak pasti? Tuan, Nyonya. Nyonya Evoni, Anda gak kasih tahu dulu sebelum datang, biar aku sambut di luar. Pak Gesen, Nyonya Ira, hari ini bahas tanggal dan detail acara tunangan.
Ini sedikit hadiah dariku. Sudah dengar, Reina? Barang akan kembali ke pemiliknya. Nggak akan bisa direbut. Oke. Aku panggilkan Weni. Untuk apa panggil Weni? Yang mau dilamar keluarga kamu adalah nona asli keluarga Kiana, Reina. Reina? Tapi dia baru pulang dari desa. Aku merasa anak ini baik sekali, cerdas, bijaksana, berani, dan tegas. Kecantikan malah jadi keunggulan. Yang paling gak penting darinya, dia yang pantas jadi menantu keluarga kami. Nyonya Ira, Anda cukup menarik. Pertama kali lihat ada yang gak lebih sayang anak kandung, malah lebih sayang barang tiruan. Ada yang gak sayang anak kandung, malah lebih sayang barang tiruan. Aku juga sayang sama Reina. Tapi khawatir dia nggak gitu ngerti aturan. Dia lebih tahu aturan dibanding Weni yang kalian manjakan. Nyonya Ira, Anda memang lapang dada sekali. Weni, gagalkan investasi besar kalian. Kalian masih begitu tenang. Memang pantas untuk dipelajari. Walau kau bodoh, tapi ada kalimat yang kau nggak salah. Barang akan kembali ke pemiliknya. Selamanya kau nggak bisa rebut. Cerdas, bijaksana, berani, tegas, cuma gadis desa seperti dia. Oke, aku mau lihat apa kemampuanmu. Reina, aku nggak akan biarkan kau hidup enak. Sudah, jangan nangis lagi. Kau tahu, aku nggak akan nikahi orang udik itu. Aku paling suka sama kau. Sekarang aku bakal kasih tahu ibuku kalau aku mau batalkan pernikahan dengan Reina. Jangan. Aku mau kau batalkan nikah sama dia, tapi bukan sekarang. Melainkan saat acara pertunangan. Putuskan di hadapan semua orang. Dia buat aku malu. Aku juga mau dia jadi bahan tertawaan. Kak Beni, kau akan bantu aku? Bukan? Tentu saja, dia tindas kau, berarti tindas aku. Di acara pertunangan, aku buat dia menyesali semua yang dia lakukan padamu. Aku tahu. Kak Beni paling baik padaku. Kenapa air ini lebih pahit dibanding obat yang dikasih Ervan? Kenapa orang di sini pada suka minum ini? Nggak tahu gimana kondisi Ervan dan yang lainnya. Aku mendadak hilang. Pasti mereka cari sampai gila. Jason, aku nggak pernah mohon. Aku kasih status. Aku terima jadi pelayan keluarga Kiana. Selama 22 tahun. Tapi anak kita jangan sampai menderita sepertiku. Kau sudah janji. Kalau seluruh keluarga Kiana milik Weni, kenapa nikah sama keluarga Suroso jadi punya Rena? Kecilkan suaramu. Seluruh keluarga Kiana akan diwariskan untuk kalian berdua. Sedangkan pernikahan ini belum ada keputusan. Reina buat kesalahan di acara tunangan nanti. Tuan Patrick pasti akan gak suka sama dia. Pernikahan jadi atau enggak, tetap harus dengar keputusan Tuan Patrick. Kau jangan khawatir ya. Keluarga ini memang menarik.
Ibu dan anak ini, satu nangis di depan Jason, satu nangis di depan Ira. Menarik sekali. Aku dan Kak Benny berteman sejak kecil. Sekarang suruh kami pisah. Benaran seperti cabik hatiku. Sudah, relakan. Ayah, ibu, dan kakak untuk orang lain. Sekarang orang yang paling kucintai pun harus direlakan untuk orang lain. Apalagi tujuanku hidup. Mending aku mati saja. Astaga. Mau mati? Aku hubungi. Reina, Weni sudah sangat sedih. Kau jangan buat masalah lagi. Kebetulan kau di sini. Ada yang mau aku kasih tahu padamu. Ini semua real estate atas namaku. Karena kau bakal nikah ke keluarga Suroso. Maka semua ini aku kasih ke Weni sebagai mas kawin. Harusnya kau nggak keberatan, bukan? Aku keberatan. Kau sudah rebut pernikahan Weni. Apalagi yang kau keberatan. Reina, jangan terlalu tamak. Kalau aku nggak boleh keberatan, jadi apa gunanya tanya padaku? Apa kalian terlalu santai? Sudahlah lakukan hal buruk, malah mau jaga reputasi baik. Kau memang berjiwa besar. Semoga suatu hari nanti, kau tetap bisa berjiwa besar saat orang lain rebut milikmu. Apa maksud Reina? Apa dia tahu sesuatu? Nggak mungkin. Ira dan Santo sudah bertahun-tahun pun nggak tahu apa-apa. Reina baru pulang, mana mungkin ketahuan. Harus cari cara usir dia dari sini, orang udik ini. Kalau nggak, cuma jadi masalah saja. Kak, memang aku yang salah. Atas kejadian di acara penyambutan, aku minta maaf. Kalau kau marah, serang saja aku. Jangan salahkan ayah, ibu, dan kakak. Aku tahu kau sedih. Kau marahi aku, bahkan pukul aku sanggup tahan. Baising, Apa yang kau lakukan? aku lagi kabulkan keinginannya. Weni, bukannya engkau yang suruh aku pukul kau. Kalau begini bisa bikin kau lebih baik. Dan jangan salahkan ayah, ibu, dan kakak lagi. Aku bersedia tanggung. Kalau gitu, tahanlah. Weni, cepat berdiri. Sakit nggak? Reina, kau memang keterlaluan. Weni sudah minta maaf padamu. Kenapa kau malah pukul dia? Reina, kau memang gila. Aku lihat kau pasti iri sama Weni. Weni, nggak apa-apa. Ada ibu dan kakak. Nggak akan biarkan dia tindas kau lagi. Sungguh bodoh. Orang udik, kau nggak bisa sombong terlalu lama. Setelah acara tunangan, kau akan pergi dari sini. Hormat pada putra mahkota. Katakan saja. Yang mulia, menurut ramalan penasihat, Jenderal Rania seharusnya di kota Calos. Segera cari Jenderal Rania. Jangan buang waktu. Baik. Kak, tamu undangan acara pertunangan, keluarga Suroso adalah orang-orang terkenal. Masih sempat. Kalau kau pergi sekarang, jangan sampai kau jadi bahan tawaan. Weni, dia adalah benalu yang tinggal di rumah kalian dan gak mau pergi. Benalu memang benalu. Apa kau pikir? Dengan begini, hidupmu bisa berubah? Baising. Kenapa kalian ada dimanapun? Dasar benalu. Siapa yang kau bilang bising? Tentu saja, kalian. Jangan kira kau mau nikah dengan Benny, jadi aku gak bisa. Weni, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu hebat? Punya latar belakang apa dia? Dia cuma orang udik yang punya sedikit kekuatan. Karena beternak selama bertahun-tahun. Aku suruh kau siram dia. Kenapa diam? Aku gak berani. Kau saja. Dia terlalu menakutkan. Pecundang. Kalau kau berani, kau lakukan saja sendiri. Kenapa malah suruh orang lain? Ayo.
Kalau Reina berantakan, di depan Tuan Patrick, dia pasti nggak disukai. Jadi nyonya keluarga Suroso, nggak mungkin. Kak, Kenapa Weni begitu ceroboh? Kakek Patrick. Maaf, aku bantu kau bersihkan sekarang. Begitu ceroboh, gak kelihatan seperti nona keluarga kaya. Kayaknya, ke depannya kau nggak boleh hadir di acara apapun. Patrick, Maybe King Kel, aku pasti kasih pelajaran nanti. Memang sudah seharusnya kasih pelajaran ke anakmu ini. Aku akan kasih pelajaran. Masih nggak maunya? Akibat perbuatan sendiri. Acara baru mulai. Reina, jangan sombong. Ibu, ayah, gawat. Ayah, terjadi sesuatu. Lukisan untuk kakek Patrick hilang. Pertunjukan baru dimulai. Reina, tunggu mati saja. Iya kah? Kalau gitu, aku tunggu. Kenapa bisa hilang? Lukisan favorit Tuan Patrick. Warisan, lukisan Reina Farah, Jenderal Dinasti Darta. Harganya tak ternilai. Cepat pergi, cari. Dia. Kau nggak tahu Weni. Karena tahu Tuan Patrick suka lukisan ini. Tahu susahnya cari. Karya asli Jenderal Reina? Kau iri pada Weni. Dan takut karena kami sayang sama Weni. Jadi, rebut pernikahan milikmu. Kau malah lakukan pencurian begini. Memang nggak masuk akal. Dia dari desa, mana mungkin tahu harga lukisan ini? Orang yang gak banyak baca buku, mana mungkin tahu seberapa hebatnya Jenderal Reina. Keluarga Suroso nikahi wanita begini bakal jadi bahan tertawaan. Kak, aku tahu kau nggak suka padaku. Tapi kau nggak boleh rebut hadiah dariku untuk kakek Patrick. Reina, di mana kau sembunyikan lukisan itu? Reina, kami yang bersalah padamu. Jangan keras kepala dan buat masalah di hari sepenting ini ya. Gimana kalian yakin kalau aku yang curi lukisan ini? Siapa lagi kalau bukan kau? Harusnya orang bodoh dan gak kenal takut sepertimu. Yang berani sentuh barang yang harganya semahal ini. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Ini potongan kertas yang aku temukan di tempat sampah. Tuan, lihat. Astaga, dia benaran. Rusakkan lukisan milik Jenderal Reina. Dia sudah gila. Kenapa Reina begitu dengki? Ini barang berharga yang gak ternilai. Kenapa dia lakukan ini? Ngeri banget kalau gak punya pengetahuan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Reina, kalau tahu kau bakal gegabah begini, kan dari awal nggak kami cari kau. Kenapa aku malah lahirkan anak yang nggak tahu diri sepertimu? Bu, kau suruh aku nikahi wanita seperti ini. Bukannya bakal jadi bahan tertawaan? Betul, aku juga nggak akan nikahi orang udik, nggak berpengetahuan. Apa gunanya cantik? Nggak guna kalau nggak ada otak. Gimana pun, Weni dibesarkan selama 20 tahun. Nggak bisa dibanding sama dia. Reina, hari ini kau buat kekacauan besar. Kakek, aku nggak peduli lagi. Aku mau batalkan tunangan dengan Reina. Pernikahannya batal di depan umum. Khawatir ke depannya nggak ada tuan muda lain di kota Calos yang mau menikahinya. Reina, kau rusak lukisan Jenderal Reina. Pasti nggak mau berlutut dan bersujud. Akui salah pada Tuan Patrick. Cepat berlutut dan minta maaf. Cepat minta maaf. Konyol sekali pembunuhan kolektif. Kalau gitu lihat saja siapa pemenang terakhirnya. Betul, memang aku yang hancurkan lukisan ini. Bukan dia rusak lukisan ini. Kenapa dia ngaku? Tapi kali ini, dia juga nggak bisa nggak ngaku. Rekaman kamera pengawasan sudah kuhancurkan. Dan ada sidik jarinya di kertas robek itu. Anggap saja dia cukup bijak. Kau pasti akan mati. Benar dia yang lakukan. Setelah rusak lukisan berharga, kenapa dia masih merasa benar? Orang desa? Benaran dia yang lakukan. Bu, mati pun aku nggak akan nikahi wanita seperti ini. Kebetulan, aku juga nggak tertarik sama pria seperti kau.
Kau, Reina, kenapa rusak lukisan ini? Karena lukisan ini palsu. Mana mungkin nona keluarga Kiana kasih barang palsu. Lukisan itu kubeli 100 miliar. Di lelang luar negeri. Kak, kau beneran usaha keras untuk jebak aku. Weni belajar identifikasi peninggalan budaya, bisa dianggap ahli dalam industri ini. Aku ikut ayah ke seluruh negara. Dan koleksi barang antik, aku bisa bedakan asli dan palsu. Kalau ngarang pun, kau harus pakai alasan yang lebih masuk akal. Betul, kakek. Lukisan ini aku beli bareng dengan Weni. Nggak mungkin palsu. Iya kah? Habis 100 miliar beli barang palsu? Sia-sia yang kau pelajari selama ini. Benar juga, alkohol aja nggak bisa pegang erat, nggak aneh lakukan hal begini. Kau juga. Sejak kecil kumpulkan peninggalan budaya. Dengan ayah, tapi nggak bisa bedakan palsu, memang buta. Sedangkan kau, benaran bodoh. Aku nggak akan kasih komentar. Karena lukisan di tangan Reina asli. Berani sekali si Weni ini. Weni? Ada apa ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karya asli lukisan ini. Apa? Jelas-jelas. Aku wakili kau untuk jelaskan. Apa kau merasa aneh? Karena karya asli lukisan ini jelas sudah dirusak kalian berdua. Kenapa bisa muncul di sini? Aku, Weni, kau memang berani sekali. Demi jebak aku. Peninggalan budaya berharga begini. Kalau bukan karena kakak merasa bersalah. Sedangkan kau cuma orang asing bagi keluarga Kiana. Karena lukisan di tangan Rena asli, kalau gitu artinya yang ada di tangan Weni palsu. Wah, beneran berani permainkan Tuan Patrick dengan lukisan palsu. Weni berani sekali. Weni, ada apa ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karya asli lukisan ini. Apa? Jelas-jelas. Aku wakili kau untuk jelaskan. Kau merasa aneh. Karena karya asli lukisan ini jelas sudah kalian rusak. Kenapa bisa muncul di sini? Aku, Weni. Kau memang berani sekali. Demi jebak aku, kau malah rusakkan peninggalan budaya berharga ini. Kalau bukan karena kakak merasa bersalah dan perbaiki tepat waktu, lukisan ini benaran sudah dirusakkan oleh Weni. Weni, ada apa sebenarnya ini? Santo malah disuap oleh Reina. Gimanapun, aku dan dia adalah saudara-saudara. Sedangkan kau cuma orang asing bagi keluarga Kiana. Santo, kau khianati aku? Oke, kau juga jangan pikir bisa hidup enak. Bukan gitu, Ayah. Aku nggak kepikiran untuk rusakkan lukisan ini. Kakak, yang suruh rusakkan lukisan ini dan tuduh Rena. Nggak ada hubungan denganku. Ayah, Anak durkaha. Berlutut. ayah. Bukan aku yang lakukan. Weni mohon padaku untuk hancurkan acara tunangannya Reina.
Dia. Kak, kenapa bilang begitu? Kau khawatir Reina rebut saham. Mau usir dia? Kau. Cukup, dasar malu. Berlutut semua. Aku akan kasih pelajaran ke kalian berdua. Biasanya, aku terlalu manjakan kalian, yang buat kalian bertindak keterlaluan. Sayang, ada banyak orang di sini. Anak-anak. Ayah, pakai ini lebih gampang. Kau. Nggak ada yang bisa bujuk aku hari ini. Terserah kalian berdua buat masalah di rumah, tapi sekarang sudah berani di hadapan Tuan Patrick. Hari ini harus kubunuh kalian. Minggir, Bu. berlutut. Ayah. Ayah, jangan. Kau juga. Ayah, aku sudah tahu salah. Jangan pukul aku. Bu, cepat bujuk ayah. Bukannya kau pernah bilang kalau aku anak kesayanganmu dan kau akan lindungi aku selamanya? Bu. Berlutut yang benar. Weni, yang kalian rusakan memang lukisan asli. Sayangnya, kau nggak kepikiran kalau aku adalah Jenderal Reina dari dinasti Darta. Dari perbuatan yang kau lakukan. Kalau ada lain kali, enyahlah dari keluarga Kiana. Oh, Sudah, jangan nangis lagi. Dasar wanita licik, aku pasti akan buat kau terima akibatnya. Reina, aku sudah rusakkan lukisan asli. Lukisan di tanganmu dari mana? Aku kira hubungan kalian sangat erat. Nggak kepikiran satu lukisan bisa buat kalian saling menghancurkan. Cari mati. Aku. Pecundang. Lain kali. Latihan dulu baru cari aku. Reina, kau kira kau bisa retakan hubunganku dengan kakak cuma dengan taktikmu itu? Sejak kecil, aku nona paling disayang oleh keluarga Kiana. Kalaupun aku lakukan kesalahan, kakak dan ibu tetap akan maafkan aku. Kenapa kau bertahan di rumah ini? Selamanya kau gak akan dapat kasih sayang seperti ini. Kenapa orang udik ini begitu keras kepala? Walau keluarga Suroso akui kau sebagai menantu, juga nggak ada gunanya. Gimana pun, cuma ada aku dalam hati Kak Benny. Menurutmu, kenapa orang udik seperti kau mau masuk ke dalam hidup kami? Nggak ada yang sayang sama kau di sini. Kau yang paling nggak diperlukan. Apa kau nggak tahu? Cuma orang lemah yang mohon dicintai. Sedangkan aku bisa hancurkan tulangmu dengan tangan kosong. Apa ini? Ini pameran dan lelang barang antik dari dinasti Darta. Kak Benny bilang dia bakal belikan 3 liontin giok termahal dari dinasti Darta. Untukku. Bagaimanapun, aku satu-satunya calon istri yang dia akui. Lebih baik kau jangan sentuh liontin giok ini. Orang udik, siapa suruh kau sombong? Sudah panik?
Weni, Rena, biarkanlah masa lalu berlalu. Mulai sekarang, kalian berdua harus berhubungan baik. Sudah paham? Aku dan ayahmu perlakukan kalian dengan adil. Kedepannya, kalian berdua adalah kakak beradik. Keluarga harus saling pengertian. Jangan kelahi lagi dan ditertawai orang lain. Perlakukan dengan adil. Oke. Kalau adil, kalian kasih ke aku juga. Semua uang yang selama ini kalian habiskan untuk Weni. Sudah kuhitung kasar. Uang yang kalian habiskan untuk dia gak kurang 100 miliar. Gimana kasih ke aku? Reina, untuk apa kau mau uang sebanyak itu? Bu, sebenarnya aku tertarik sama Leontin Giok. Kakak juga mau. Tapi aku nggak beli. Leontin Giok itu pakai uang sendiri. Kak Beni yang belikan untukku, jadi aku juga nggak bisa apa-apa. Reina, kenapa kau begitu suka rebut barang orang lain? Aku gak punya kebiasaan buruk. Seperti Weni yang suka rebut barang orang. Sudah rebut orang tua, malah mau rebut calon suami. Hais, aneh sekali. Menurut kalian, kebiasaan buruk Weni suka rebut barang orang mirip siapa dari kalian berdua? Gak mirip semua. Ya, kan? Bisa nih ya? Lihat, memang dibesarkan oleh Bisania. Bahkan sifat ceroboh pun sama persis. Kak, kalau kau suka semua barang ini, semuanya aku kasih. Lagi pula, masih banyak perhiasan ibu beli saat keluar negeri. Cuma disimpan di kotak, gak bisa pakai semua. Kalau mau, ambil saja. Kenapa harus persulit Bisania? Betul, kata Weni. Reina, bukannya nggak kasih kau uang. Tapi kau nggak gitu paham semua ini. Beli pun nggak ada gunanya. Sudahlah, jangan kelahi lagi. Reina, kartu ini ada 6 miliar. Ambil dulu. Ayah, ini. Kau juga diam. Ayo makan. Reina, Leontin Giok ini warisan ibuku untukmu. Mulai sekarang kau jadi selirku. Aku nggak mau jadi selir. Aku mau jadi jenderal bantu kau. Aku mau lindungi negara, taklukkan dunia untuk hilangkan ketidakadilan. Reina, 6 miliar cukup untuk singkirkan kau. Kau memang murah sekali. Pengeluaranku tiap tahunnya. Harusnya lebih dari 6 miliar. Kalian menikmati kekayaan dan kemewahan, tapi malah nggak bisa toleransi Reina. Ayah dan ibu sangat murah hati. Reina, ayah dan ibu yang nggak kasih kau uang. Kenapa kau malah menggila padaku? Bukan uang yang aku mau, melainkan lihat kau jatuh drastis dari posisimu sekarang. Aku mau Reina istirahat dengan tenang dan orang jahat terima akibatnya. Mimpi saja. Cuma kau doang. Orang udik yang gak punya apa-apa. Kenapa kau kira bisa lawan aku? Harusnya kau bersyukur.
Karena sekarang sudah zaman hukum. Kalau enggak, kau sudah lama mati. Yang Mulia, pameran dan lelang sesuai jadual. Kalau masih nggak ketemu Jenderal, gimana pun sudah nggak banyak waktu kita di sini. Waktu dupa terbakar habis, waktu itulah kita kembali ke istana. Kalau Jenderal tetap nggak muncul. Dia bakal muncul. Dinasti Darta nggak boleh tanpa dia. Aku juga. Lion Shen Giok ini adalah barang pribadi milik Jenderal Rena. Lion Tin Giok legendaris ini pernah selamatkan Jenderal Rena, makanya rusak parah. Konon ada legenda, Leontin Giok. Ini tanda cinta, Jenderal Rena dan putra mahkota. Reina, kau beneran berani datang. Reina, apa kau datang? Untuk cari aku? Hah? Astaga, aku sudah bilang aku nggak suka sama kau. Hei, nggak dihargai di keluarga Kiana. Lalu mau jilat keluargaku? Aku sarankan, jangan mimpi. Sudah lihat itu? Lihat apa? Barang dalam cermin. Menjijikan, aku nggak suka. Kau. Tangan kau sudah sembuh? Apa kau jalan dari desa? Nggak suka? Di kota Calos, siapa berani nikahi kau? Orang udik kayak kau cuma pantas nikah dengan pria miskin yang nggak berguna. Aku mau Leontin Giok ini. Weni cuma wanita sepertimu yang pantas dapat giok terbaik di dunia. Nggak seperti seseorang yang sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan. Kak Benny, aku tahu kau paling baik padaku. Tapi tadi sudah dipesan oleh Nona ini. Kak Benny. Orang udik pantas rebutan barang denganku, dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Gadis ini beruntung sekali. Pacarnya baik sekali. Iri sekali. Gimana cari pacar kayak gini? Weni, enak banget ya. Pakai uang calon suamiku. Apa? Rupanya bukan pacarnya. Sudahlah, rebut calon suami orang, malah masih sombong. Beneran gak tahu malu. Menjijikan sekali pasangan ini. Diam. Aku robek mulutmu kalau kau ngomong lagi. Kenapa? Berani lakukan tapi gak mau dibilangin. Robek mulutku. Memalukan sekali. Kenapa Weni sekarang kelihatan suka kelahi? Rena nggak mirip, kata Weni. Gesek kartu. Ambil barang lalu pergi. Reina, kalau suamimu habiskan uang untukku, gimana? Lion Tin Giok ini sudah jadi milikku. Kenapa diam saja? Ambil Leontin Giok itu. Maaf Nona, barusan ada yang beli Leontin Giok ini. Harganya 400 miliar. 400 miliar? Betul. Tuan yang beli Leontin Giok ini, berikan Leontin Giok ini pada Nona Rena. Nona Rena, kau adalah pemilik Leontin Giok ini sekarang. Kata tuan itu, Giok indah cocok untuk wanita cantik, kembalikan ini ke pemilik aslinya. Giok yang indah cocok dengan wanita cantik? Apa kalian sudah gila? Siapa yang habiskan banyak uang beli Leontin Giok ini untuknya? Di mana dia sekarang? Silakan ikut aku. Aku mau lihat siapa orang ini.
hormat pada Jenderal. Pak Wijaya, berdiri. Jangan membungkuk. Jenderal, akhirnya ketemu kau juga. Bagus sekali, Reina. Makanya aku pikir kau percaya diri. Rupanya berhasil panjat sosial. Seorang pria tua di luar sana. Kau pasti akan mati. Wanita ini malah berani selingkuhi aku. Aku nggak akan lepaskan dia. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Kenapa? Kau masih berani tanya kenapa? Apa kau nggak tahu apa yang kau lakukan? Siang bolong gini, kau malah berhubungan dengan pria tua di depan umum. Letak di mana? Reputasi keluarga kita? Kau lakukan hal tercela di belakang kami. Kak, kalau nggak ada uang, nggak boleh sembarang cari pria tua di luar sana. Ayah ibu orang terkemuka. Di kota Calos. Kalau kau lakukan ini, gimana ayah dan ibu temui orang nantinya? Reina, kau memang beneran nggak tahu malu. Paman, bibi, keluarga kami nggak terima. Wanita nggak bermoral begini. Aku sudah bahas dengan keluargaku. Aku mau batalkan pernikahanku dengan Reina. Dan nikahi Weni. Weni dan calon suamiku pegangan tangan mesra di siang bolong. Mereka dibilang teman sejak kecil yang gak terpisahkan, sedangkan aku cuma bantu orang saja, malah dibilang gak bermoral dan gak tahu malu. Di keluarga ini, semua salah dilakukan. Orang yang gak disayangi. Apa gak disayangi adalah... Reina, kenapa kau masih berdalih di sini? Reputasi keluarga Kiana sudah rusak karena kau. Aku buat malu? Oke. Aku boleh pergi sekarang juga. Apa kau kira? Kau bisa ancam kami dengan cara seperti ini? Kau yang lakukan kesalahan. Apa ini sikapmu akui kesalahan? Pelayan. Buang kopernya keluar. Mulai sekarang, anggap aku nggak pernah lahirkan anak seperti kau. Mulai sekarang, keluarga Kiana cuma punya Weni sebagai anak perempuan satu-satunya. Nyonya Ira, semoga kau nggak nyesal selamanya. Yang paling aku nyesali dalam seumur hidupku adalah lahirkan kau. Tuan Nyonya, keluarga Naufal. Keluarga Naufal? Keluarga Naufal, asingkan diri seabad. Dan keluarga terkaya di dunia. Untuk apa keluarga Naufal kesini? Ini adalah orang penting. Yang biasanya nggak bisa kita temui. Reina, kembali ke kamarmu. Jangan buat malu di sini. Pergi sana. Bertahun-tahun kakek kunjungi keluarga Naufal, tapi ditolak. Kali ini, mereka malah datang ke sini. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk berperilaku baik. Ayo ikut aku untuk sambut. Apa kau sudah dengar? Orang udik, cepat masuk ke kamarmu. Jangan sampai rusak pemandangan. Orang penting nanti. Apa ini? Kemewahan dari keluarga terkaya. Aura yang kuat sekali. Ganteng. Kenapa aku merasa seperti ini berlutut saat lihat dia? Lama dengar nama Tuan Ervan.
Senang berkenalan. Ada apa? Tuan Irfan datang ke rumahku hari ini. Apa bahas kerjasama atau... Lamaran nikah. Bu, apa kau dengar? Tuan Irfan mau lamar aku. Dia pasti lihat foto dan video yang aku unggah di internet. Aku akan jadi menantu keluarga Naufal, istri orang terkaya di dunia. Weni, bukannya kau bilang mau nikah denganku? Kau? Beni, apa kau bercanda? Kalau ada keluarga Naufal, siapa yang mau sedikit kekayaan? Keluargamu itu? Aku nggak bodoh. Nggak mau jadi istri Tuan Irfan, malah mau denganmu. Bukannya kau yang bilang kau suka padaku? Suka aku? Bukan suka kekayaan keluargaku? Kak Beni, mending kau pulang dan berkaca. Orang yang bahkan Rena pun nggak mau, apa mungkin aku mau? Weni, kau rusak hubungan demi untung. Percaya atau enggak, aku pukul kau, Benih. Adikku, sudah jadi bagian keluarga Naufal sekarang. Kalau kau pukul dia, kau harus pertimbangkan apa kau bisa. Tanggung akibat dari perbuatan ini. Oke. Aku nggak duga kalian begitu. Mulai sekarang, keluarga Suroso Kiana putus hubungan. Hati-hati di jalan ya. Putus saja. Siapa yang... Tuan Irfan, lamaran harus ada aturan lamaran. Ini... Kotak pertama, pulau seharga 2 triliun. Kotak kedua, barang antik seharga 2 triliun. Kotak ketiga, perhiasan emas dan perak seharga 2 triliun. Kotak keempat, bangunan komersial 2 triliun. Kotak kelima, kartu emas hitam 2 triliun. Total 10 triliun. Apa cukup tulus? Oke. Aku bersedia. Seumur hidupku, gak pernah lihat orang seganteng ini. Aku bersedia nikah denganmu. Siapa kau? Aku orang yang mau kalian cari, nona keluarga Kiana, Weni Kiana. Minggir. Bukannya kalian mau lamar aku nona keluarga Kiana. Yang Tuan Irfan cari adalah Rena, Nona Rena. Nona dari mana kau? Pak Jason, bukannya keluarga kalian, cuma punya satu anak perempuan. Ya, cuma satu. Di mana Nona Rena? Dia di dalam. Antar. Silakan. Bu, kok Rena? Mereka pasti salah. Nggak mungkin Rena. Mana mungkin orang Udik itu kenal orang penting seperti ini. Betul. Si Reina selalu di desa sebelumnya. Mana mungkin dia kenal keluarga Naufal? Dia pasti. Mereka salah. Masuk dan lihat dulu baru bahas ya. Rena, kalaupun kau yang mereka cari, aku akan hancurkan pernikahan ini. Silakan. Reina. Yang Tuan Irfan.
Reina, akhirnya ketemu kau juga. Gimana hidupmu di sini? Astaga, Tuan Ervan, sudah kenal lama dengan Reina. Reina beruntung bisa kenalmu. Itu keberuntungan besar untuknya. Ya, Reina, akumulasi keberuntungan 8 kehidupan. Baru bisa kenal Tuan Ervan. Salah, aku. Aku kumpulkan keberuntungan 8 kehidupan, baru ketemu wanita unik seperti Reina. Orang udik ini pandai sekali ciptakan persona. Malah buat Tuan Ervan begitu terpikat. Kalau gitu, kita langsung ke intinya saja, bahas masalah lamaran. Ya, Si Reina nggak bermoral. Dia punya hubungan yang nggak jelas dengan pria tua di luar sana. Wanita seperti dia nggak pantas nikah ke keluarga kaya, seperti keluarga Naufal. apa kata kau? Tuan Ervan, aku lihat sendiri. Reina sudah punya janji nikah dengan keluarga Suroso, tapi dia masih berhubungan dengan pria tua lain. Layan tinggiuk di lehernya, dikasih pria tua itu. Reina, apalagi yang bisa kau katakan? Cari perhatian dengan cara memalukan. Kau? Aku adalah pria tua yang kau maksud. Gimana dengan pria lain? Yang berduaan dengannya di luar? Aku punya bukti foto. Reina, gimana kau berdalih lagi? Aku orang di foto ini. Aku hampir jatuh tadi. Kasih info ke Nona Reina. Nona Reina baik hati bantu aku. Makanya aku nggak terluka. Nggak diduga hal kecil begini. Disebarkan kalian sampai begini. Situasi Nona Reina di keluarga Kiana nggak begitu baik. Weni, kenapa kau omong sembarangan? Cepat masuk ke kamar. Aku, kalian terus halangi. Apa nggak puas pada pernikahan ini? Kalau gitu, kami pergi saja. Enggak, Tuan Irvan, mana mungkin kami nggak puas. Semuanya cuma salah paham. Weni nggak bijaksana, omong sembarangan. Nanti ku beri pelajaran. Wijaya, apa hukuman untuk orang yang sebarkan rumor di keluarga Naufal? Tamparan. Putrimu sebarkan rumor tentang calon istriku. Pak Gesen harus kasih aku tindakan yang memuaskan. Ini. Tampar dirimu sendiri. Atau bawahanku. Ayah, Tuan Ervan, Weni juga nggak ada niat jahat lain. Dia cuma... Aku cuma mau keadilan untuk orang yang kucintai. Nyonya Ira protektif, mending kau tampar. Ini, Reina, ibu yang nggak didik Weni dengan baik. Lepaskan Weni kali ini saja, ya? Ibu jamin, nggak akan ada lain kali lagi. Ibu mohon padamu. Weni, kapan kau ditampar? Aku bukan orang yang sabar. Reina, jangan keterlaluan. Ya, kah? Kalau enggak, kau wakili dia? dasar bajingan. Cuma pandai bawa masalah. Cepat berlutut, tampar. Akui salah. Kalau enggak, enyahlah dari keluargaku. Weni, kau akui kesalahan ke Reina saja. Aku. Letakkan hadiah tunangan untuk diperiksa Pak Gesen. Keluarga Naufal memang keluarga kaya yang bisa saingi negara. Yang dikasih memang luar biasa. Reina tinggal nikmati hidup. Cepat ambil. Tunggu. Aku bukan anggota keluarga Kiana lagi. Keluarga Kiana tentu saja nggak boleh ambil hadiah tunangan ini. Kalian bawa barang-barang pulang. Reina, kenapa omong begitu? Ikatan darah, mana mungkin bisa diputuskan begitu saja. Kau anak kami, selamanya.
Sepertinya ingatan. Tuan Jason dan Nyonya Ira nggak begitu baik. Cepat lupa omongan yang baru dikatakan. Kau kira bisa ancam kami begini? Kau yang lakukan kesalahan, apa ini sikapmu akui kesalahan? Pelayan, buang kopernya keluar. Mulai sekarang, anggap aku tak pernah melahirkanmu. Keluarga Kiana cuma punya Weni, anak perempuan satu-satunya. Semoga Nyonya Ira gak nyesal selamanya. Yang paling aku nyesali dalam seumur hidup adalah lahirkan kau. Nyonya Ira, kau yang bilang kau nggak akan nyesal. Reina, ibu hamil 9 bulan dan susah payah lahirkanmu. Kenapa kau nggak tahu terima kasih? Apa kalian ada yang pernah tanya sama Reina? Apa dia bersedia lahir di dunia ini? Bersedia atau nggak lahir di keluarga kalian? Ayo pergi. Tuan Ervan. Hancur semuanya. Pertunangan keluarga Suroso dibatalkan. Juga singgung Tuan Ervan. Sayang, Semua karena kau. Kenapa kau mau putus? Kenapa usir dia? Bagus kan sekarang? Apakah sudah puas jatuh ke kondisi seperti ini? Ayah, Jangan panggil aku ayah. 2 anak durhaka. Kalau kalian baik padanya, apa jadi begini? salah kan aku? Jason, apa kau berani bilang? Kau nggak berniat usir dia dari keluarga ini? Kau jemput dia kembali. Demi harga dirimu sendiri. Demi pencitraan ayah penyayangmu. Kau akting dengan sangat baik. Tapi sebenarnya kau paling nggak suka. Karena Reina tumbuh besar di desa. Biarkan saja dia pergi. Aku masih punya Weni. Aku masih punya Santo. Bu, biarkan saja si Rena yang nggak tahu terima kasih itu. Aku dan Weni nggak akan tinggalkan kau selamanya. Reina, kenapa kau bisa menangkan hati keluarga Naufal? Sedangkan aku bahkan pernikahan dengan keluarga Suroso pun batal. Yang gak bisa aku miliki, kau juga gak bisa. Mati sana. Yang mulia. Gimana kalian bisa cari sampai di sini? Kebetulan. Lapor Jenderal yang mulia dia. Diam. Sepertinya ada yang terjadi. Pak Wijaya, kau bawahanku. Dengar omonganku saja, katakan. Berani kau. Yang mulia, di sini bukan dinasti Darta. Caramu nggak berguna. Pak Wijaya, cepat katakan. Kalau enggak, aku akan hukum dengan pengadilan militer. Baik. Setelah Jenderal hilang, yang mulia bawa orang cari di seluruh dinasti Darta. Bahkan juga diam-diam cari di negara kecil sekitar. Yang mulia juga masuk ke kem musuh untuk cari keberadaan kau. Dia juga banyak terluka. Sudah. Lanjutkan. Kami cari setahun, tapi tak ada info tentangmu. Setahun ini, Yang Mulia selalu cemas. Dia tambah tua dan kurus. Akhirnya penasihat kekaisaran rasakan kau hadir. Yang Mulia taruhkan 20 tahun hidupnya dan berlutut tiap langkah selama 9,000 kali untuk jaga keselamatanmu. Akhirnya, penasihat kekaisaran temukan jiwa jenderal muncul di waktu berbeza ini. Pantas aku di sini. Setelah disergap pemberontak dan jatuh dari tebing, ternyata Ervan. Ervan,
Kenapa kau ganti? Pakai hidupmu selama 20 tahun? Apa kau bodoh? Nggak apa-apa. Penasihat kekaisaran bilang, aku bisa hidup sampai 100 tahun. Kurang 20 tahun nggak masalah. Ervan, hari ini kau lamaran. Rian, mati sana. Selama kau mati, nggak akan ada yang rebut milikku lagi. Di dunia ini, ada satu kalimat, gimana itu? Oh ya, pasangan kesukaanku akhirnya bakal berakhir bahagia. Kau, kenapa kau terkam aku? Dengan kemampuanku, apa aku nggak bisa hindari ini? Bukannya julukanku sia-sia? Aku tahu kau hebat. Tapi aku nggak bisa tahan perasaan kehilangan kau untuk sekali lagi. Walau cuma kecil kemungkinannya. Aku juga nggak bisa. Oh ya, apa kata kau tadi? Gak ada apa-apa. Kapan kita pulang? Yang lain sangat rindu padamu. Aku juga rindu. Obsesi Reina belum hilang, belum saatnya. Tapi secepatnya bakal pulang. Weni, anak bodoh. Kenapa lukai diri sendiri? Kalau terjadi sesuatu padamu, ibu gimana hidup? Dokter, aku mohon selamatkan anakku. Entah apapun konsekuensinya, aku bisa terima. Selama anak hidup dengan baik di dunia. Tenang saja, kami bakal lakukan yang terbaik. Semua salah Reina. Semua salah pembawa sial itu. Kalau bukan karena jemput dia pulang, mana mungkin bakal jadi seperti ini. Dok, gimana kondisi anakku? Maaf, kami sudah usaha yang terbaik. Cedera pasien sangat serius, cedera intrakranial, nyawanya memang selamat, tapi nggak bisa sadar lagi. Bu, Halo, apa keluarganya Weni? Ada foto keluarga di saku pasien. Simpan ya. Sayang sekali, masih begitu muda. Aku nggak punya kebiasaan buruk. Seperti Weni yang suka rebut barang orang. Sudah rebut orang tua, malah mau rebut calon suami. Aneh sekali. Menurut kalian, kebiasaan buruk Weni suka rebut barang orang mirip siapa dari kalian berdua? Nggak mirip semua. Iya kan? Bisa nih ya? Lihat, memang dibesarkan oleh Bisania. Bahkan sifat ceroboh pun sama persis. Ini. Ada apa ini? rupanya Weni adalah anak Sania dan Jason. Rupanya, selama ini, aku dipermainkan oleh mereka tak seperti orang bodoh. Rupanya, Reina dibuang mereka. Biar mereka bisa secara terang-terangan membesarkan anak yang mereka lahirkan. Secara diam-diam di sisi mereka. Pantas saja. Sanya selalu jaga Weni. Pantas saja Jason tak begitu sayang pada Weni. Aku adalah orang bodoh itu.
Aku orang bodoh itu. Bu, Nyonya, Di mana Weni? Weni di mana? Kondisinya gimana? Ira, apa yang kau lakukan? Kasihan pada cinta lama. Omong kosong apa kau? Bertiga sekeluarga? Kalian bertiga sekeluarga? Ini siapa aku? Siapa anak? Yang kulahirkan? Setelah susah payah hamil 9 bulan? Semua penderitaan yang Reina alami selama ini semua karena kalian. Aku dan Reina pisah karena kalian. Seumur hidupku saya sudah hancur. Cuma karena satu foto kau buat keributan dan teriak omong kosong di sini. Kau sudah gila? Santo, antar ibumu pulang. ayah. Satu foto nggak bisa buktikan apapun. Golongan darah? Kenapa Weni golongan darah langka sepertimu? Nyonya, apa kalian salah paham? Aku lihat Weni tumbuh dewasa sejak kecil. Aku suka sama dia, makanya barengan foto ini. Aku pantas mati, nggak baik. Tapi aku dan Tuhan beneran nggak kayak gitu. Bukan seperti yang kalian pikir di dunia ini. Banyak orang punya golongan darah sama, kebetulan saja. Gimana buktikan kalau Weni adalah anakku? Kau sudah gila. Hari ini, aku antar kau ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Foto nggak bisa buktikan, golongan darah juga nggak bisa buktikan. Gimana dengan hasil tes DNA? Tuan Jason, apa ini? Bisa buktikan hubungan ayah dan anak kalian? Jason adalah ayah biologis Weni. Sania ibu biologis Weni. Kau bohongi aku dan ibuku bertahun-tahun. Aku bunuh bajingan gak berperasaan seperti kau. Dasar anak durkaha, beraninya kau pukul aku. Aku bunuh kau! Bisania, kau mau kabur kemana? Apa ke luar negeri? Apa mau hidup bahagia selamanya? Dengan kekasih barumu? Aku nggak paham apa yang kau katakan. Nggak paham? Kalau gitu, aku jelaskan. Tuan Jason, demi selingkuhanmu, kau jebak istrimu, buang putrimu, dan pukul putramu. Tapi kau nggak tahu selingkuhanmu ini sudah lama kerja sama dengan orang asing untuk curi rahasia inti perusahaanmu dan transfer semua aset. Kau bilang apa? Nggak percaya? Periksa saja sendiri. Lepaskan aku. Dasar wanita licik. Berani kau transfer semua dana rekeningku. Bahkan kerja sama dengan orang lain. Curi rahasia inti perusahaanku. Kau mau hancurkan keluargaku. Hahaha. Kau nggak kasih aku status. Nggak mungkin aku layani kau secara gratis selama bertahun-tahun. Bukan. Memang pantas aku dapat.
pantas aku dapatkan. Dasar jalang. Tuan Jason, kau dicurigai lakukan penyerangan secara sengaja. Mohon ikut dengan kami. Reina, anak baikku. Kau harus bantu ayah. Keluarga Naufal punya pengaruh besar. Mereka pasti punya cara untuk bebaskan aku. Reina, tolong ayah. Kalau aku masuk penjara, kau nggak punya ayah lagi. Kedepannya, kita hidup baik-baik. Ya? Kau bantu ayah. Kasih ayah kesempatan sekali lagi. Cukup. Kasih kau kesempatan sekali. Siapa yang kasih kesempatan untuk Reina mati tragis dipukul? Nak, anak baikku. Anak baikmu. Sudah mati di malam, kau diam-diam. Gendong dia keluar dari rumah sakit. Dan buang di jalanan. Sedangkan kau, renungkan penyesalanmu. Atas hidupmu yang gagal di penjara. Maaf. Tuan Jason, kau harus tuai. Apa yang kau lakukan? Kalau terus langgar aturan, kau yang akan hancur. Ayo. Reina? Maaf Reina. Ibu bersalah padamu. Ibu yang bodoh? Aku buat kau menderita. Aku nyesal. Aku nyesal. Dulu nggak jaga kau dengan baik. Malah biarkan Sania punya kesempatan. Aku nyesal. Sayangi. Weni. Weni seperti anak kesayangan. Aku nyesal. Dorong kau menjauh. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Kenapa aku dorong anakku ke bahaya? Kalau kasih aku kesempatan sekali lagi, aku pasti nggak akan begitu. Reina, maaf. Nggak seharusnya aku begitu padamu. Aku bajingan. Aku nggak berpengetahuan dan malah bela orang asing. Aku nggak guna. Reina. Reina, jangan pergi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku akan tebus semuanya. Sayangnya, Reina yang mohon, kalian cintai. Sudah nggak ada. Nggak perlu. Aku punya jalanku sendiri. Kalian jaga diri sendiri. Reina. Ervan, aku lelah sekali. Pertama kali aku dengar Jenderal Reina lelah. Mau kutumpangkan bahuku untuk sandaran? Oke. Reina, apa kau masih ada penyesalan? Terima kasih. Jenderal yang sangat berani. Masih ingat katamu waktu kasih liontin giok ini. Liontin giok ini diwariskan ibuku. Aku kasih ke kau. Kedepannya kau adalah selirku. Apa kau ingat
Apa jawabanku saat itu? Kau bilang nggak mau jadi selir. Kau mau jadi jenderal dan bantu aku. Lindungi negara, taklukkan dunia, demi hapus ketidakadilan untukku. Sekarang, aku punya jawaban yang berbeda. Aku mau jadi jenderal dan bisa bantu kau lindungi negara dan taklukkan dunia demi hapus ketidakadilan untukmu. Aku mau cintai dunia, cintai rakyat. Aku juga mau cintai seseorang, yaitu cintai. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi, biar semua orang jahat. Terima akibatnya. Sekarang, yang bisa bantu kau cuma dirimu sendiri. Ambil senjata dan lindungi diri sendiri.